Dan Bapak Ibu jangan menganggap bahwa orang yang meninggal dunia itu yang harus tua, Pak. Tidak. Bapak boleh membuktikan sendiri, Pak. Nah, dan Bapak Ibu jangan menganggap bahwa orang yang meninggal dunia itu yang harus tua, Pak. Tidak. Bapak boleh membuktikan sendiri, Pak. Nah, sekarang kan mohon maaf nih, putranya gubernur Jawa Barat itu kan kena musibah, Pak. Dia lagi berenang di sungai di Swiss, kan sampai hari ini, Pak, belum diketemukan. Misalnya oleh Allah ditakdirkan, Pak, meninggal dunia, berarti kan masih muda. Ya mudah-mudahan oleh Allah kasih keajaiban, Pak, bisa diketemukan dan dinyatakan selamat. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Nah, bagaimana kalau tidak, berarti menjadi Ramadan terakhir kan buat anaknya Kang Emil dan Ibu pun sama. Jangan menganggap bahwa malaikat maut yang datang kepada kita itu kalau kita sudah tua. Sudah dibuktikan anak muda meninggal dunia, masih bayi meninggal dunia, sudah tua meninggal dunia. Jadi ketika malaikat maut datang, malaikat maut tidak tahu usia Bapak Ibu. Pertanyaannya, bagaimana kalau Bapak Ibu menghadap Allahnya nggak sukses? Ternyata kita pas masuk ke alam kubur disiksa oleh malaikat, dan ternyata kiamatnya masih lama. Misalnya, Pak, 5 miliar tahun lagi. Bagaimana nasib kita di alam kubur 5 miliar, Pak, kalau kita nggak sukses? Makanya rugi, Pak, kalau kemarin Ramadan nggak panen pahala. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ingin sukses, Pak, tadi target yang ini tercapai tidak? Nah, ini amal-amalnya. Ini sudah, Bu, amal Ramadan sebetulnya tidak banyak, Pak, hanya 8. Satu amal Ramadan itu yang pertama adalah saum, yang keduanya adalah memperbanyak doa, yang ketiganya menjaga lisan, yang keempatnya meningkatkan kualitas ibadah sholat, entah itu fardu atau sunatnya, kemudian interaksi kepada Quran, kemudian memperbanyak sedekah, kemudian menjemput Lailatul Qadar, dan yang terakhir ini adalah membayar zakat fitrah atau zakat fitri. Kemarin kita sudah lakukan semuanya. Nah, yang ini, Pak, harusnya kita itu menjadi amalan-amalan setiap hari. Meningkatkan kualitas sholat, berarti kemarin isanya dijaga, nggak telat. Harusnya sekarang pun tidak boleh telat. Nah, tarawehnya ganti, Pak, dengan tahajud. Oleh Allah sudah diajarkan dengan cara bangun di tengah malam, bangun di sepertiga malam untuk sahur. Nah, karena sahurnya sudah tidak ada, diganti, Pak, sama sholat malamnya. Tapi tidak sedikit orang keluar dari Ramadan, sholat tahajudnya masih belang betong, Pak. Boleh dibuktikan, Pak. Sahur mah insya Allah kemarin tidak ada yang belang betong, jarang banget belang betong. Tapi tahajud mau bisa jadi dalam sebulan ini sholat tahajudnya hanya 5 kali atau setengahnya. Ya, syukur-syukur Bapak Ibu tidak bolong. Dan kemarin pun ketika kita sahur tidak ada yang bolong-bolong, kan ya. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu, saya mohon maaf nih, saya nanya. Ketika pertama kali kita saum hari Ahad kan ya, kemarin ya, ketika hari Ahad Bapak Ibu respon Bapak Ibu terpaksa, terpanggil, atau Bapak seneng? Nah, bangga kan atau seneng? Kalau Bapak Ibu terpanggil, berarti itu baru disebut iman standar, Pak. Saya ulang lagi, panggil berarti itu iman masih standar, Pak. Karena yang dipanggilnya pun oleh Allah orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, berarti terpanggil. Dan apabila ternyata Bapak Ibu merasa beban, Pak, Ramadan itu, nah berarti kita terpaksa. Jangan-jangan imannya dipertanyakan oleh Allah. Namun apabila kita ternyata di hari Ahad merasa seneng, yes, kita masuk Ramadan nih, saya akan panen pahala. Nah berarti bersyukur, Pak, Bapak orang yang luar biasa. Nah itu.
Nah, Bapak Ibu, kita tidak tahu Bapak Ibu yang merasakan sendiri, apakah terpaksa, apakah sukarela, senang, apakah Bapak Ibu terpanggil. Nah, misalnya Pak, Bapak mah orang yang senang, nah harusnya istiqomah sekarang. Nah, ketika kita saum Pak mohon maaf ya, mohon maaf nih, takutnya Bapak nanti tersinggung, Ibu juga tersinggung Pak. Ketika kita Ramadan Pak, ada nggak perasaan ingin pamer? Tidak ada Pak. Sepakat, Bapak Ibu tuh ada makanan di siang hari, silahkan makan. Enggak Ustadz, belum waktunya. Tuh Pak, belum waktunya. Padahal tidak ada siapa-siapa, makanan bawa ke kamar. Bapak Ibu pasti tidak berani makannya itu. Padahal tidak ada siapa-siapa Pak. Bapak minum aja nggak ada yang tahu kok. Tapi kenapa? Karena mutlak ibadah ini hanya karena Allah. Nggak ada ria Pak. Kalau sholat itu bisa saja ada ria. Sholat ada ria nggak kira-kira? Ada. Bapak Ibu mohon maaf nih saya tanya ya, kenapa kalau Bapak Ibu memakai sarung itu merek suka ada di belakang Pak? Wallahualam, kita tidak tahu kan? Iya, tanya aja ke diri sendiri. Bapak kenapa kalau merek sarung itu suka ada di belakang? Apalagi kalau merek sarungnya yang mahal. Wallahualam, tanya aja ke diri sendiri. Ya. Nih kalau saya sebutkan kan merek-mereknya banyak. Nah Bapak Ibu kalau mereknya yang mahal, kenapa suka disimpan di belakang? Tuh, mereka tinggali ku makmum, mereka tinggali ku imamum yang lainnya. Berarti kan belok niatnya. Wallahualam, kita tidak tahu. Bab ria itu hanya dia yang bersangkutan yang akan berhubungan dengan Allah nanti di akhirat. Yang kedua, Pak, mohon maaf nih saya tanya lagi. Ketika kita lagi sholat Pak, lagi sendirian awalnya, tiba-tiba ada teman kita ingin bermakmum kepada kita Pak, terus ditoel. Nah ketika ditoel, sholatnya Bapak Ibu jadi bagus tidak? Jadi bagus Pak ya. Nah di awal-awal tadi biasa aja, tapi ketika ada makmum kok jadi bagus ya? Harusnya biasa aja. Terus bacaannya ketika sholat sendirian dengan sholat berjamaah suka yang bagus yang mana Bu? Berjamaah. Kenapa kalau sholat sendirian nggak bagus? Kalau sholat sendiriannya suka lama nggak? Suka sebentar. Kenapa kalau di sholat berjamaah suka jadi lama? Nah tanya aja ke diri sendiri, apakah saya melaksanakan sholat ini emang karena Allah mutlak, atau apakah ingin ada sanjungan dari orang lain? Silahkan Pak cek. Kemudian Pak, bab zakat ada ria nggak kira-kira? Bisa jadi ada ria Pak, yaitu bangga menyerahkan uang kemudian diupload. Kalau niatnya motivasi nggak jadi masalah, silahkan. Tapi kalau belok niat tuh uangnya keluar gede, di mata Allah nggak dapat pahala. Bab haji juga Pak bisa jadi ria, diupload kemudian disimpan di Facebook atau di IG. Kalau motivasi buat orang lain nggak jadi masalah, silahkan. Nah itu mah hati. Tapi kalau niatnya ingin pamer bahwa saya bisa ke sana, itu kan belok niat. Tapi saum itu tidak ada Pak, kecuali Bapak Ibu di maghrib diupload makanannya. Alhamdulillah ya Allah ya, tamat juga ya saum 6 hari meskipun makannya ala kadarnya dengan asin. Nah ngomong itu Pak, kemudian diupload, niatnya apa? Nah silahkan, itu mah kembali ke pribadi masing-masing.